Hadirin, apa tanda kedua indikator bahwa ketakwaan kita ini semakin meningkat? Khatib mengambil pelajaran dari beberapa ayat. Ternyata tanda bahwa kualitas takwa kita semakin meningkat manakala kita sudah mampu atau masuk kategori ulul albab. Kalau diterjemahkan, ulul albab itu orang yang berakal. Coba, dari mempertahankan kebaikan ibadah sosial maupun ritual, kemudian mempertahankan akal sehat kita. Bagaimana persisnya, ayol hadirun? Persisnya Allah sampaikan orang yang ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Surat Ali Imran ayat 191. Orang yang ulul albab ini adalah orang yang alladzina yadhkurunallah, yang selalu mengingat Allah, selalu kontak komunikasi dengan Allah dalam kondisi qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubin dan berbaring. Terus mereka berzikir kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah. Kemudian apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bukan saja mengingat, berkomunikasi, berzikir kepada Allah, namun orang-orang ulul albab juga mengambil pelajaran dengan cara memikirkan penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah ulul albab. Kalau kita sudah sehari-harinya ada dua hal ini, berarti sudah semakin baik, semakin meningkat kualitas ketakwaan kita. Ya hadirin asadakumullah. Bagi yang belum, ada dua ilmu yang kita bisa laksanakan, kita bisa jalankan. Yang pertama, ya hadirin, ilmu syariah sebagai guidance, sebagai way of life. Kenapa kita batasi? Karena banyak orang belajar bukan untuk panduan hidup. Belajar hanya untuk tuntutan kerja. Belajar hanya untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Bukan untuk panduan, guidance, pembimbing dalam kehidupan kita. Kita belajar agama untuk menjadi panduan. Ilmu syariah, ilmu agama, ilmu Islam sebagai way of life, sebagai jalan kehidupan kita. Mungkin kita sudah banyak belajar, banyak alat media untuk menambah ilmu tersebut. Alhamdulillah sekarang begitu mudah belajar. Jangan hanya kita belajar untuk memperbanyak wawasan, tapi belajar untuk dipersiapkan menjadi panduan kehidupan. Hadirin, maka Allah sampaikan dalam surat Toha ayat 114, Rabbi zidni ilma. Sehingga kita dapatkan anak-anak kita, bahkan kita dulu waktu mau belajar, guru-guru kita mengajarkan Rabbi zidni ilma. Ditambahin berdasarkan riwayat di hadis dan beberapa nasihat doa terbaik dari para sahabat, warzuqni fahma. Kalau selama ini kita belajar tanpa membaca doa itu, maka bisa jadi kesulitan kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Bukan hanya wasilah, media, cara, majelis taklim yang kita hadiri, kajian-kajian yang kita ikuti, tapi harus disertai dengan doa, permintaan kepada Allah. Media, wasilah, kajian, majelis dan lain sebagainya hanyalah sarana yang memberi ilmu Allah. Maka harus diminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Ya Allah, tambahlah ilmu kepadaku dan tambahkan pula pemahamanku. Ayolah hadirin asadakumullah. Yang kedua, ilmu berikutnya adalah ilmu hikmah. Imam Syafi'i dan para imam-imam yang lain menyampaikan bahwa ilmu hikmah ini penting banget. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu hikmah ini cahaya dalam hati manusia yang bisa mengantarkan orang semakin dekat kepada Allah. Contohnya seperti apa ayyuhal hadirun? Orang dapat ilmu syariah, tahu bahwa sholat 5 waktu wajib hukumnya, tempat sarana untuk berkomunikasi kepada Allah. Tapi tidak semua orang yang tahu ilmu tersebut tentang syariat wajibnya sholat 5 waktu tersebut mau menjalankannya. Berarti orang tersebut mendapatkan ilmu tentang syariat wajibnya sholat, tapi tidak mendapatkan ilmu hikmah karena tidak mau menjalankannya. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu hikmah itu cahaya, dan ini hak prerogatif Allah. Maka kita harus minta kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan, Rabbi habli hukman wa alhiqani bis salihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu hikmah dan masukkanlah ke dalam golongan orang yang saleh. Hadirin asadakumullah. Ilmu hikmah itu bagaimana cara mendapatkannya? Caranya dengan berdoa tersebut dan menjalankan treatmentnya di surat Ali Imran ayat 191 tadi. Apa sih pentingnya ilmu hikmah? Ilmu hikmah sebagai petunjuk cahaya yang akan membersamai kita, ringan lahir batin kita menjalankan ilmu yang telah kita dapatkan. Itu ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu untuk apa? Allah sampaikan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberi ilmu hikmah itu kepada yang dikehendaki oleh Allah. Dan barang siapa yang diberikan ilmu hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Masya Allah. Jadi untuk dapat kebaikan bukan hanya bergaul dengan orang soleh, tapi harus minta kepada Allah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu hikmah, masukkanlah ke dalam golongan orang yang saleh. Hadirin asadakumullah, inilah dua ilmu yang bisa menopang kita sehingga kualitas ketakwaan kita semakin baik, semakin meningkat dengan indikator pertama, kita semakin dekat dengan Allah. Bagaimana bukti semakin dekat? Istiqomah menjalankan amal kebaikan meskipunnya atau jumlahnya semakin sedikit dibandingkan bulan Ramadan kemarin. Yang kedua, kita menjadi ulul albab, selalu berzikir dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, serta memikirkan penciptaan alam semesta, langit bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan mampu mengambil pelajaran-pelajarannya. Insya Allah dengan doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma dan Rabbi habli hukma wal hikni bis salihin, kita rutinkan, kita baca, insya Allah melalui proses waktu kita akan diberikan kualitas ketakwaan yang semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.